Ada pertanyaan umat Tesalonika kepada Paulus, "Paulus, gimana nih? Orang tua saya mati sebelum dibaptis, bisa nggak aku membaptis jenazahnya?" Sobat Katolik Rock dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan kita Katolik Rock bersama Romo Uut di podcast Katolik Rock. Yes. Udah mulai aja gue lagi begini. Suara rocknya bukan dari 4 orang, ada 5 orang. Ada satu yang di balik layar tes. Siap. Wah, oke nih. Kece juga nih dia. Ini malaikat kita nih di belakang. Romo nih, kita udah pernah bahas tentang Tritunggal, sudah bahas tentang neraka, api penyucian waktu itu, kita bahas tentang Maria. Sekarang kita sampai nih mau membahas tentang sakramen. Yes. Tetap nih kita pakai metode Q&A, jadi kita saring pertanyaan-pertanyaan, pakai saringan yang bagus tentunya. Karena kalau saringan nggak bagus kan pertanyaan yang nggak bagus muncul. Ini pertanyaan udah didesain bagus. Udah didesain ya. Enggak lah. Bukan ayakan gajah. Nih, kalau sakramen nih, mau pemahaman orang kalau kita biasa mungkin mau komuni pertama, mau apa kan selalu bilang sakramen, tanda dan sarana apa? Kehadiran Allah. Keselamatan persatuan Allah dengan manusia gitu ya. Tapi apa sih yang membuat suatu tindakan di dalam gereja atau apa ritual atau upacara itu dianggap sebagai sebuah sakramen itu apa sisi fundamentalnya, sisi yang paling krusialnya? Iya, sakramen. Pertama, sakramen itu salah satu tindakan liturgi gereja. Oke. Nah, maka dia bagian dari liturgi. Kita tahu selain sakramen, perayaan sakramen ada juga tindakan liturgi gereja lain yaitu ibadat harian. Maka sakramen itu masuk dalam liturgi. Maka sebelum tahu apa itu sakramen, pasti kita lihat dulu apa itu liturgi ya. Betul. Liturgi itu adalah doa gereja, artinya awam dan hierarki, gereja sebagai tubuh Yesus, bersama Yesus sebagai sang kepala. Maka dalam liturgi itu yang menjadi subjek bukan hanya gereja, bukan hanya Tuhan Yesus, bukan hanya Yesus Roh Kudus, tapi tubuh, kepala dan tubuh. Nah itu. Maka liturgi adalah tindakan gereja sebagai tubuh mistik Yesus bersama sang kepala, dan tentu di situ mengalir Roh Kudus juga. Itu liturgi. Maka dengan demikian sakramen juga seperti itu. Disebut sakramen karena gereja yang tampil, yang tampak melakukan sesuatu, tapi sebenarnya gereja melakukan sesuatu karena perintah sang kepala. Begitu. Ya, jadi atau dengan bahasa sederhananya begini, sakramen itu sebenarnya Yesus yang berkarya lagi lah. Gitu. Dulu 2000 tahun yang lalu Yesus keliling berbuat baik secara langsung menyembuhkan orang sakit. Sekarang Yesus berkarya nggak? Iya berkarya, tapi melalui gerejanya dalam perayaan yang namanya perayaan sakramental. Sekarang pun Yesus juga berkeliling menguatkan, mendampingi, menyembuhkan orang sakit melalui pengurapan sakramen pengurapan orang sakit. Dengan kata lain disebut sakramen karena di balik tindakan gereja yang nampak sesungguhnya aktor sejatinya adalah Yesus sendiri. Maka ada satu ungkapan yang bagus. Kalau yang membaptis itu Santo Petrus, sesungguhnya yang membaptis itu adalah Yesus. Kalau yang membaptis itu Yohanes, sesungguhnya yang membaptis itu adalah Yesus. Kalau yang membaptis itu Henry, yang membaptis sesungguhnya adalah Yesus. Kalau yang membaptis itu Yudas Iskariot, yang membaptis tetap adalah Yesus. Makanya menarik di sini dalam gereja Katolik ada istilah yang namanya ex opera operato. Begitu satu tindakan sakramen dilakukan, rahmat diturunkan. Karena perayaan sakramen nggak tergantung dari kesucian pelayannya, si imamnya enggak. Karena Yesus yang mau bertindak. Itu sakramen. Asal materia formanya betul, pas ya. asal memang sesuai dengan kalau dalam bahasa hukum kanonik sesuai dengan intensi gereja. Dan
Dari mana kita tahu intensi gereja? Yaitu tadi yang dikatakan, ada materia dan forma. Materia itu apa sih? Materia itu, wujud fisiknya, forma itu adalah rumusannya, maka kata-katanya. kata-katanya. Maka sakramen itu adalah firman yang bersatu dengan tindakan, itu disebut sakramen. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Bersama dengan itu imam mengambil hosti dan mengangkat. Itu sakramen tuh, karena kata-kata disertai dengan tindakan. Demikian juga misalnya dalam sakramen tobat ya kan, ada pengakuan, "Romo saya sudah mengaku, saya menyesal," dan kemudian imam mengatakan, "Atas kuasa gereja aku melepaskan engkau." Ada rumusannya dan ada gerakan tangan, absolusi Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka disebut sakramen tentu karena Yesus yang bertindak dalam diri gereja dan gereja melakukan itu sesuai dengan intensinya untuk mengungkapkan, imannya dan itu nampak dalam tadi forma dan materia. Itu. Itu yang disebut sakramen. Jadi tindakan Yesus sendiri melalui gerejanya. Itu. Yes. Satu-satunya alasan sakramen, apakah hanya keselamatan? Satu-satunya alasan sakramen. Iya, keselamatan dalam arti Yesus yang bekerja lagi. Jadi sebenarnya kan keselamatan itu konteksnya kalau kita lihat keselamatan dalam arti Yohanes, Injil Yohanes kan relasi kita dengan Allah ya. Keselamatan adalah aku mengenal Allah yang benar dan kemudian berelasi dengan Allah yang kukenal itu. Itulah keselamatan. Maka semua sakramen kalau paham keselamatan dimengerti seperti itu ya arahnya ke situ. Karena semua sakramen menawarkan sentuhan langsung dengan Tuhan sendiri ya melalui Tuhan Yesus ya. Maka ada satu gambaran yang bagus tentang Thomas Aquinas tuh. Dia Menarik nih. Dia menggambarkan perayaan sakramen itu seperti ini, seperti seorang pelukis. Pelukis untuk bisa melukis dengan benar dia pakai Kanvas. pakai kanvas sama pakai apa namanya? Kuas. Kuas ya kan. Pertanyaannya bisa nggak pelukis tidak menggunakan kuas tapi pakai sendok? Bisa, tapi Maksimal. nggak Iya, maksimal dan maksimal. bukan Wayahe. wayahe, Kalau bukan di Jawa bilang wayahe. bukan sarananya, peruntukannya. bukan peruntukannya. Maka untuk bisa melukis pakai kuas. Nah, Santo Thomas Aquinas menggambarkan demikian juga dengan sakramen. Allah itu bisa pakai semua hal duniawi ini. Misalnya untuk membaptis, kenapa nggak pakai api, ya kan? Bisa aja. Tetapi nggak pas untuk itu, ya kan? Nggak pakai debu gitu. Pakai debu gitu ya, tapi nggak pas. Pakai susu. Nah, maka kalau Allah kalau dalam sakramen baptis kita pakai air dan ya karena itu yang paling cocok. Maka untuk membersihkan hati kita, untuk membuat kita menjadi anak-anak Allah ya, sakramen baptis itu yang paling tepat seperti orang melukis pakai kuas. Maka Santo Thomas Aquinas menggambarkan begini. Allah Bapa itu adalah pelukisnya, tangan yang melukis itu adalah Yesus, kuasnya itu sakramen. Bisa nggak Allah melukis tanpa kuas? Pakai tangan aja, bisa kan? Tapi ya tadi itu ya, idealnya memang pakai kuas. Demikian juga Allah bisa menyelamatkan manusia juga tanpa sakramen. Tetapi untuk menghadirkan keselamatan secara manusiawi, ya pakai sakramen itu yang kelihatan, yang kedengaran. Ya seperti itulah. Maka perayaan sakramen untuk keselamatan bukan membatasi kuasa Allah, tapi mau menyampaikan karya keselamatan sesuai dengan hakikat kita, yaitu jiwa raga. Maka Allah Bapa itu pelukisnya, tangannya itu Allah Putra, kuasnya itu sakramennya. Nah itu gambaran Thomas Aquinas kayak begitu. Seperti halnya lukisan terjadi karena memakai kuas, demikian juga Allah bisa menghadirkan keselamatan melalui sakramen. Bisa juga sih tanpa kuas, tetapi dari mana saya tahu bahwa saya diampuni? Saya tahu saya diampuni karena melalui imam di ruang pengakuan, saya mendengarkan kata, "Pergilah dosamu diampuni." Dari mana saya tahu bahwa saya itu dibersihkan dari dosa asal dan diangkat menjadi anak-anak Allah? Ya karena saya mendengarkan sendiri pelayan sakramen baptis mengatakan, "Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Jadi itu sakramen untuk keselamatan dalam arti kita berelasi dengan Allah. Ya, makasih namanya juga Katolik Rock ya Romo. Iya. Jelas-jelas tadi sudah diiyakan fundamennya untuk keselamatan, intensinya.
adalah baptis pakai api. Dia sudah ngomongin keselamatan lah, api Kan dia minta dibawa-bawa. contoh. Ada lah, emang namanya juga Katolik rock gitu. Oke, saya mau nanya nih. Sakramen ada 7 kan, Mo ya? Iya, Kalau komuni pertama itu ada sakramen mana, Mo? Ekaristi. Ekaristi, oke. Betul. Kok oke-nya kayak ini lu mensidang sih? Seakan-akan gua Iya, menguji, iya. dosennya. Oke. Dosen ini Eh, komprehensif. Bye-bye ditembak balik. Enggak lah. Enggak. Jadi Mo, pertanyaannya itu nyata hadir di kisah hidup saya dengan teman saya. Jadi ada Oh, ada 2 orang yang saya tahu, yang saya kenal. Mereka itu belum komuni pertama, Mo, tetapi sudah menyambut komuni. Itu boleh nggak? Ini pertanyaan boleh nggak boleh atau patut nggak patut? Beda lu. Boleh nggak boleh? Oh, pertama dia udah dibaptis Sudah, Katolik. sudah. Oke, dia belum ikut Komuni pertama. komuni pertama. Belum. Belum ya? Belum. Menarik itu. Bisa jatuh dalam dosa lu. Saya tidak Dosa paroki maksudnya. saya tidak menanyakan patut tidak patut, tapi boleh atau tidak boleh. Iya, karena memang untuk bisa begini. Mungkin karena mereka juga nggak mengerti, nggak paham. Iya, ada perbedaan antara ini kan Ekaristi itu kan masuk sakramen-sakramen inisiasi ya. Dalam tradisi Timur, gereja Timur itu ketiga sakramen inisiasi itu bisa diterimakan tiga-tiganya secara langsung, bahkan juga untuk bayi. Jadi bayi di gereja Timur itu bisa dibaptis, langsung menerima komuni, langsung menerima penguatan. Karena mereka mau menjaga kesatuan sakramen inisiasi. Tapi di gereja Barat itu ada praktek dipisah-pisah. Masih bayi itu dibaptis. Lalu ketika sudah mulai bisa berpikir secara bebas, dulu sih usia 7 tahun, sekarang dinaikin ya usia berapa sih? 10 tahun ya. Itu disiapkan untuk komuni pertama. Kemudian nanti setelah itu siap diutus, sudah bisa siap menjadi orang dewasa awal, baru sakramen penguatan. Jadi ada perbedaan di situ. Lalu mungkin masalahnya adalah dia bukannya nggak boleh ya, tapi dia paham nggak yang dia terima itu apa? Di situ masalahnya. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh, tapi anak ini perlu disiapkan bahwa ini bukan roti biasa. Dia harus mengerti ya. Dia harus mengerti untuk paham. Maka itu sebabnya dalam gereja Katolik Roma, komuni pertama itu ada persiapannya supaya dia ngerti betul bahwa ini bukan roti biasa. Berarti bukan udah boleh nggak boleh, tapi benar kata Andre, patut nggak patut. Kalau memang dia sudah memahami, it's okay ya. Iya. Walaupun pada akhirnya nanti begitu kita ingatkan, akhirnya dia akhirnya ntar belajar komuni pertama lagi atau bagaimana, Pak? Ya, komuni pertama lagi, belajar lagi, artinya memang mendapatkan pengetahuan, mendapatkan insight, mendapatkan pemahaman bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh Kristus. Dan itu untuk tradisi di Barat itu sangat penting tuh komuni pertama, karena itu seperti perkawinan. Maka kalau kita lihat film-film bule gitu ya, film Barat itu kalau anak disiapkan untuk komuni pertama itu seperti seorang pengantin. Yang perempuan pakai baju pengantin perempuan serba putih, yang laki-laki pakai hem, jas putih, celana hitam gitu kan, seperti seorang pengantin. Artinya memang persatuan yang erat jiwa raga dengan Tuhan Yesus. Itu maka gambarannya seperti itu. Nah, kalau itu dilewati ada yang hilang tuh. Termasuk juga upacaranya kan ya. Tidak hanya persiapannya tapi juga momen yang khusus untuk pertama kali menerima tubuh Kristus. Itu ada yang dilewatkan. Itu sih. Maka bukan perkara boleh nggak boleh, tapi menerima dengan layak apa enggak ya. Mungkin kalau boleh bisa aja kan udah dibaptis kok. Iya kan ya. Tapi udah disiapkan atau belum? Paham atau enggak? Nah, pemahamannya ya. Iya. Kan takutnya orang itu kan karena tidak mengerti ya. Iya, takutnya di situ sih. Lebih karena kita nggak memberikan memahami. pemahaman, pengertian, mungkin akhirnya mereka mengerti dan harus belajar komuni dulu. Betul. Maka disiapkan untuk menerima komuni. Oke. Itu. Ya. Paham, Pak. Nah, masalahnya kalau komuni tangannya begini ke depan maju atau begini? Itu tuh bagian itu saya selalu bilang sama anak-anak, saya nggak suka bagian yang tangannya. Kalau ini disclaimer ya, saya pribadi ya. Ya. Jadi saya pribadi kalau anak terima berkat dari Romo setelah acara komuni itu,
Terus anak-anak kan ada yang begini tuh, saya paling larang tuh. Oh ya? Kak, harus begini, saya Oh. bilang begitu. Kenapa begini? Begini kan sikap bertahan. Hmm. Lu mau dikasih berkat, bukan mau bertahan hidup di depan gitu. Iya, Bukan ini mau, kayak ada ini kan kayak penalti bertahan ya. Iya. Kalau kita turun dari pesawat kondisi darurat kan begini nih, biar selamat kan. Biar Iya. biar nggak ada celaka apa-apa, turun begini kan. Kalau apa terus turun ke para apanya apa Perosotan. perosotan Perosotan itu, darurat, perosotan ya. kan begini kan darurat. Lah kan kita mau menerima rahmat, sikap Masa hormatnya begini? ya masa begini. Kalau saya lebih Itu waktu begini. komuni kali Indri. Bukan, ketika kalau di paroki gua Hmm. setelah ke acara komuni berkat anak itu mereka maju Oh, tetap satu-satu. begini kali ya. Ada yang begini. Oh. Kalau gua enggak, dia begini. Oh iya. Kalau terpisah sih gue setuju. Kalau gua begini, selalu Iya. begini. Wow, Pun gua- kalau pas bareng pun begini Karena tangannya. jelas ya ini nggak akan terima komuni. Nggak terima komuni. Kalau kita berubah tangan begini kan ketahuan juga bohong. Oh iya. Misalnya, kalau begini tetap begini kan dia Kita, belum terima. Imam Gitu. tahu Imam ini tahu belum terima terima. komuni. Jadi kalau saya pribadi loh, saya pribadi nganggapnya kok kenapa begini sih, tradisi apa Itu ini bagus begini? itu. Iya, itu bagus. Karena kalau saya ekaristi di penjara, di lapas atau di rutan itu kan juga jelas pembagiannya. Yang Katolik dulu terima komuni, begitu semua warga binaan terima komuni semua yang Katolik, lalu saya akan meletakkan tubuh Kristus ke altar kalau masih ada. Lalu saya akan turun untuk ngasih Ngasih berkat berkat, yang nah, non Katolik. Tapi yang non Katolik begini, padahal saya tahu ini nggak akan terima komuni, maka besok akan saya usulkan deh. Yang non Katolik ketika saya berkati nggak begini, tapi begini. Karena saya tahu kamu nggak terima komuni. Bagus itu. Kalau saya pribadi ya. Wih. Iya, keren ya Keren, idenya keren, ya. keren, keren. Untuk saya Saya ajarin ngajarin deh. anak-anak gitu juga. Wis. Terus nggak boleh Mantap. lari, nggak boleh lari. Sebenarnya dia udah pernah ngelihat Romo main di penjara. Dia- Nggak, tapi gue setuju kalau untuk yang ini ya. Cuman memang Tuh. kalau yang begini kayak dia lebih tanda karena yang usia peralihan nih gagap juga. Iya, Yang iya. di depan lagi gue suka gagap karena ada yang masih ada gue ngeliat berapa orang pakai lidah tanpa menyentuh langsung. Dia agak gagap. Tapi memang ini gue pernah berpikir juga yang ketika selesai komuni lalu romonya ada momen sendiri untuk berkati anak, maju tangannya masih begini, mental dong Kalau itu berkatnya. nggak usah. Iya gitu. Gini lah. Ya, kalau cuma sendiri pas mau berkat Romo mah nggak apa-apa begini. Kalau kita ada di depan prodiakon, kalau udah gede pun Tangan begini, switch ya? nggak berubah tangan pun harusnya prodiakon paham gitu bahwa dia nggak terima tubuh Kristus. Jadi berkat aja. Gak usah pakai, kadang-kadang prodiakon juga action juga sih ya. Tangannya gitu. Atau ditanya gitu. Gak usah ditanya lagi. Karena kan otoritas ada di tangan dia, karena tubuh Kristus ada di tangan dia gitu. Gak usah ditanya. Kalau tangan nggak berubah, ya pasti dia terima berkat. Ya. Kalau menurut saya loh, Mo ya. Itu bisa sih. Karena memang kan ini simbol juga ya. Simbol bertahan atau simbol terima berkat. Ya harus ini sih. Itu tuh Keren, simbol Kristus X. Ayo. Bukan di majalah-majalah itu juga kadang-kadang suka begini, Bang. Majalah apa? Terubus. Nah, ini udah langsung dipotong. Lanjut. Kita tadi udah langsung lompat ke Ekaristi. Lompatnya banyak ya nih. Nih. Keburu lupa, Bang. Oh, betul. Bisa. Mungkin balikin ke depan dikit, Romo. Ya. Kenapa mungkin kaitannya ada angka kesempurnaan ya, atau kenapa sih hanya 7 sakramen? Iya itu Rasul aja 12. Iya, itu angka sempurna Kristen. Ya, makanya Lu gua nawar udah- di pasar apa gimana? Ya, gue udah ngomong duluan gitu kan sebelum CR7 gitu sebelum ya. Kromaut ya mungkin angka sempurna Romo, Iya, tapi iya. Rasulnya 12 Romo. Oh iya betul juga. Iya, Ya. kasih challenge dikit. Jangan ditanya balik Romo, saya nggak ngerti. enggak, saya juga bingung itu. Thomas Aquinas saya nggak bisa jawab kok. Enggak, Oh, gitu? artinya memang iya. Karena Pernah juga ditanya ya juga. iya, angka 7 dasarnya apa? Apakah 7 itu dikaitkan dengan angka yang sempurna karena kan lucky 7 ya. 7 keberuntungan atau Yahudi kan punya hari ke-7 hari Sabat, tapi kan kita nggak Yahudi. Iya. Untuk orang Kristen kan hari sempurna bukan hari ke-7 tapi hari ke-8. Iya. Hari Minggu Yesus yang bangkit. Maka itu pertanyaan yang sampai sekarang juga belum ada jawaban yang pasti eksak belum. Tetapi kalau kita lihat 7 sakramen, yang penting mungkin bukan angka 7-nya, tapi bahwa dari 7 sakramen itu kita bisa melihat Allah itu menyertai manusia itu dari lahir sampai mati. Dari ke-7 Semua ya sakramen dari itu. Iya. perjalanan itu. Perjalanan lahir baptis ya kan. Dewasa penguatan, lalu juga perkawinan, lalu juga pengurapan orang sakit, dan jadi dengan kata lain ada 7 sakramen mau mengatakan Allah menyertai setiap tahap kehidupan manusia. Semuanya itu dilindungi ya.
dinaungi Naungi. oleh kehadiran Allah dalam bentuk sakramen itu. Tapi saya berharap cuma 6 yang nerima. Jangan diterima 7-7-nya. Jangan, saya nggak berani 7. Nggak mau menjadi manusia serakah nerima 7 sakramen saya. Gimana kok bisa 7-7 itu gimana tuh? Waduh. Nggak masuk ke oh ya ampun, astaga. Asik. Yes. Sorry telat. Artinya nggak punya rencana. Ampun. Ini Romo ini memang terbukti amat sangat brilian. Bisa loh dia turn langsung. Artinya nggak pernah ada dalam rencana. Gila loh. Nggak ada orang bisa jawab begini. Dia langsung muter. Gue bisa deh. Aduh, betul juga ya Iya. 7-7. Saya mau jadi manusia 6 sakramen aja mau. 6 ya, nggak 7-7-nya. Enggak 7. Kalau langsung connect malah nggak bisa Bahaya ngomong. tuh. Malah nggak bisa Iya. ngomong ini hebat. Iya Tapi kalau juga ya. 7 sakramen biasanya nggak full juga. Bisa, Lek. Kan susah keluar surat dari Sekarang sana udah itu. gampang. Udah gampang ya? Sama Iya, Romo- tidak sesulit Romo dulu Paulus. sih. Enggak sesulit dulu, lebih gampang. Lebih bisa menerima sekarang kondisi-kondisinya. Tolong jangan menjadi inspirasi. Atau mungkin mereka jangan-jangan nggak ada yang tahu lagi, nggak paham omongan. Pasti lah. Ya, oke. Manusia 7 sakramen. Ngeri kan manusia 7 sakramen tuh ngeri. Iya. Ini Kalau mau Itu ya. belajar sendiri sakramen. berarti tadi ya Santo Thomas Aquinas ini ya. Iya. Tapi lebih kepada penyertaan Allah dari awal Iya, sampai sampai dengan akhir. menutup Kayaknya mata. sih itu yang bisa kita yakinkan dan itu lebih oh iya betul juga ya. Aku tidak ada satupun dalam fase hidupku yang tidak disertai oleh Allah. Itu sih lebih kayaknya lebih kena sih. Nih kalau kalau saya masih agak bingung Romo. Iya. Bingung dalam artian gini. Kan sakramen baptis kan kelahiran baru. Mm-mm. Sakramen krisma adalah pendewasaan iman. Iya, Sebagai penguatan. ya penguatan kan namanya penguatan, kalau di kita kan penguatan bahwa kita Iya. dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus pada dunia gitu kan. Iya. Konsep awalnya begitu. Iya. Nah, Ekaristi itu di tengah-tengah antara itu kan. Hmm. Nah, kalau ini sudah dewasa, nah Ekaristi itu kenapa dikasih di awal, Romo? Hmm. Karena secara rentang waktu ya kalau kita ngomong masalah anak-anak dan dewasa, itu kenapa Ekaristi di tengah-tengah ini? Oh iya. Di interval antara inilah maksudnya, bukan dewasa dulu baru nyambut, Krisma dulu ya Krisma baru. dulu baru mengalami kepenuhan secara iman, baru dia bisa menyambut Kristus gitu. Betul. Kenapa posisinya di tengah? Iya. Ini kayaknya tahu jawabannya sebenarnya dia tuh. Testing. Enggak Romo, kita nggak pernah ada testing-testingan, tapi memang untuk Kita- berbagi kepada. Iya, tapi bagus loh itu. Betul. Itu karena memang Enggak, dalam- soalnya saya dari sini Romo. Oh, ada. Ada dicontekan. Ini kayaknya Mas Priambodo yang Oh, bikin. Oh di Kemayoran gitu. Pelayanan mulu sih Romakun nggak pernah ya. Tapi betul tadi betul bahwa dalam tradisi gereja urutannya itu memang begitu. Baptis, penguatan, baru Ekaristi. Itu urutan Asli. aslinya begitu. Awalnya. Awalnya begitu. Maka kalau kita lihat praktek penerimaan sakramen inisiasi di abad-abad pertama memang begitu, orang dibaptis. Dibaptis oleh imam. Iya. Iya. Tapi di ruang pembaptisan itu tidak hanya ada imam, ada uskup. Maka setelah dibaptis oleh imam, dia diantar oleh imam atau diakon ke uskup. Uskup kemudian akan memberikan Penguatan. minyak Krisma. penguatan, minyak krisma. Itu sakramen penguatan. Karena apa? Kenapa kok uskup yang memberikan sakramen penguatan? Karena dengan sakramen penguatan mau mengatakan kamu sudah menjadi anggota gereja yang penuh, yang dewasa, yang bisa membawa nama gereja dalam hidupmu. Dan siapa pemimpin gereja lokal? Uskup. Nah, itu tradisinya seperti itu. Maka dulu itu bahkan kalau kita lihat tradisi apostolik yang dihimpun oleh siapa namanya itu bukan Hieronymus ya, lupa saya namanya. Itu bagus upacaranya ya. Maka orang yang dibaptis itu akan menghadap barat untuk memaki setan. Jadi dia sebelum menghadap timur untuk dibaptis dia menghadap barat dulu, setan dia caci maki. Artinya dia menolak setan dengan segala pekerjaannya. Satu hal yang kita buat ketika pembaruan janji baptis pada malam Paskah kan. Paskah. 3 hal kita mengatakan ya bersedia, ya bersedia, bersedia. Maka setelah menolak setan dia menghadap ke timur untuk dibaptis. Kenapa timur? Itu matahari terbit, hidup yang baru. Dibaptis oleh imam atau diakon, diantar ke uskup memberi penguatan, diterima sebagai anggota gereja yang penuh, tapi belum penuh secara utuh karena apa? Karena belum ikut Bersatu, ekaristi. iya, belum bersatu.
Maka nanti uskup akan masuk ke mana? Ke gereja. Dulu tuh tempat pembaptisan sama gereja dipisah. Oke. Maka setelah dibaptis dan diberikan penguatan di tempat yang terpisah, maka dia akan diantar oleh imam masuk ke gereja di mana seluruh umat sudah menunggu. Simbolis banget ya Romo ya. Iya, umat sudah menunggu di situ, tahu momennya kapan baptisan baru itu masuk? Pas doa Bapa Kami. Jadi setelah dibaptis, umat semua di dalam menunggu, dan ketika masuk, lalu uskup mengatakan ini adalah baptisan baru, dilahirkan sebagai anak Allah yang baru, maka bersama-sama kita semua bisa mendoakan Bapa Kami bersama-sama. Wah, itu tuh. Maka kan disebut doa Bapa Kami itu adalah bagian komuni kan. Kalau kita lihat ya. Bagian komuni itu adalah doa Bapa Kami karena itu memang komunio tuh. Nah, dulu urutannya seperti itu. Urutan seperti itu juga dipertegas oleh Santo Agustinus dengan gambaran pembuatan roti. Roti itu kan dari tepung. Supaya tepung itu bersatu, maka dikasih air, adonan supaya menyatu. Lambang pembaptisan. Tapi adonan aja nggak selesai, dia harus dipanggang pakai api, lambang sakramen penguatan. Api kepake, men. Nah, Api kepake untuk penguatan. materi dan formal. Yes, iya kan. Lalu ketika udah matang, siap disajikan, dibakar, dipecah-pecah, itulah sakramen Ekaristi. Maka ada yang mengatakan, Romo bisa nggak Romo? Nah, ketika gereja barat itu kemudian memisahkan sakramen penguatan dan sakramen baptis, Ekaristi ada di tengah-tengah. Nah, jadi urutannya kebalik tuh. Maka ketika itu ada yang nanya, Romo bisa nggak? Saya udahlah, nggak usah penguatan, toh udah Ekaristi, udah baptisan. Saya bilang, lu kalau nggak penguatan, itu belum jadi roti, masih adonan. Ya, kadang ada yang juga mikir gitu, ngapain lagi gue krisma? Gitu. Iya kan? Ngapain gue krisma? Ya itu dia. Udah komuni ini. Makanya Gak ada perubahan. Gitu. Iya, ada urutan yang sekarang nggak lagi seperti dulu itu, orang nggak lagi memikirkan inisiasi yang komplit dengan penguatan itu ya. Udah komuni, udah baptis, ya udah selesai. Padahal nggak cukup itu. Begitu. Padahal ini kan harusnya ada momen penting ya Romo dalam krisma itu ya. Iya, ada. Satu-satunya sekali kita ditampar sama uskup tanpa salah ya kan itu kan. Iya, dan gak benih balas kan. Gak boleh balas. Letak gitu. Nah, mungkin juga karena orang begitu kenapa nggak mau krisma karena harus belajar dulu setahun mungkin. Iya, ada prosesnya lagi. Tapi saya punya cara singkat supaya kalian nggak perlu belajar krisma untuk menyambut. Ini harus ini serius nih, ini serius. Ini serius. Saya tuh nggak belajar krisma. Masuk seminari. Masuk seminari. Masuk seminari, saya dipanggil paroki untuk di krisma, saya datang krisma sampai teman-teman saya bilang kurang ajar lu ya. Gua setahun. Kisah nyata nih. Kisah nyata. Setahun belajar lu datang dong terima krisma. Itu gitu. Jadi pas anak baru ketika paroki Pasar Minggu ada krisma, ntar di sensus tuh siapa yang belum krisma angkat tangan. Dulu ada angkatan kita di Bonarno kalau nggak salah inget tuh. Ada beberapa tuh angkatan gua tuh gitu juga. Angkat tangan, langsung datang minggunya. Cuman pakai baju putih sama celana hitam kan. Iya. Tapi sayangnya untuk laki-laki ya. Yang perempuan nggak bisa. Nggak ada. Jadi bisa perempuan? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak, ini kisah nyata saya waktu itu. Tapi mungkin juga pemirsa di sana sobat Katolik Rock mikir, gue mending belajar setahun deh daripada kesiksa 4 tahun. Belajar setahun. Makan tempe, makan tapi enak loh, enak. Seminar itu kita apalagi ya seminari menengah ya, itu kita makan sate sekarang kan. Oh iya. Sawi tempe. Sawi tempe. Tapi tadi saya lihat di bawah ada itu loh, sapi loh. Iya. Gak mungkin. Iga sapi di bawah tadi. Nah, iga sapi bisa jadi. Kalau di bawah ada sapi, masa di bawah ada sapi. Pelanggaran banget. Mau dibaptis sapinya. Nggak, ekonomi tuh sudah meningkat. Jadi frater-frater juga sudah meningkat. Oh iya, makanya. Baik. Betul sih. Ini sebenarnya tinggi itu menghappykan lah ya. Itu luar biasa. Yuk ikut. Si panggilan dong. Sekalian mu. Yuk masuk. Iya. Sip. Apalagi kayaknya udah semua ya, belum ya? Belum, masih banyak. Oh, masih banyak. 3 lagi. Kita langsung loncat aja kali 3 lagi ya. Enggak, yang perkawinan nih, Mu. Aduh. Perkawinan. Saya nggak punya pengalaman itu. Tapi kan materi formanya kan Romo pengalaman. Oh iya, bagian materialnya. Oke. Perkawinan ini menarik, Romo. Kenapa? Karena di sana kan
dikatakan saling menerimakan. Sakramen perkawinan. Ketika betul. pengumuman itu kan saling Betul. menerimakan. Berarti Bukan imamnya bukan yang imamnya. memberikan. Bukan, iya. Jadi antara cinta wanita Cinta dan cinta laki-laki. laki-laki yang menyatukan dan di hadapan pejabat gereja resmi. Iya. Nah, itu menarik. Kenapa sakramen perkawinan, kenapa perkawinan itu masuk dalam dalam sakral yang tinggi, posisi sakral Wah, tinggi. itu dahsyat itu. Karena dia masuk, kalau sakramen kan berarti kan dia posisinya tinggi tuh. Kenapa dia masuk ke sana? Gitu. Iya. Perkawinan kan semata-mata relasi manusia dengan manusia, Iya. kelamin ya. Iya. Lebih ke sana nantinya Iya. kan. Iya. Tapi kenapa masuk Dia awalnya? bilang kelar. Enggak, nantinya kan masukin kelamin. Nah, Enggak, kita nanti nyenggol materi formal. Oke. Menarik betul itu. nah kenapa itu diangkat menjadi salah satu peristiwa Hmm. penting dan dalam gereja Katolik itu masuk dalam sakramen? Itu menarik, iya. Karena Thomas Aquinas sendiri nggak setuju bahwa perkawinan itu Masukin. diangkat ke sakramen. Sakramen. Thomas Aquinas sendiri nggak setuju karena kita tahu pandangan-pandangan abad pertengahan itu banyak kena pengaruh Santo Agustinus. Ya. Agustinus kan kita tahu lah Iya, hidupnya iya. ya, punya hidup bersama dua perempuan yang bukan istrinya ya, sampai punya keturunan Agustinus. Maka Agustinus itu agak sedikit platonis, artinya dia sedikit menjauhi Yang badan duniawi, iya. yang duniawi, jasmani, agak negatif dengan yang jasmani. Itu sampai ke Agustinus juga begitu. Perkawinan menurut Thomas Aquinas dan banyak orang di abad pertengahan itu hanya legalisasi hubungan seksual. Sorry. Iya. Itu abad pertengahan punya pandangan seperti itu. Kawin adalah legalisasi dari hubungan seksual supaya Nggak digerebek. nggak digerebek. Nah itu. Kok bisa diangkat ke sakramen ya? Gitu. Nah, ternyata pandangan seperti itu kurang tepat. Karena kalau kita lihat Santo Paulus kan mengatakan, misteri ini begitu agung karena melambangkan cinta Kristus terhadap gerejanya. Itu hubungan suami istri di mata Paulus itu sangat agung, sangat penting karena menandakan hubungan Kristus dengan gereja. Nah, kenapa bisa menjadi sakramen? Ya tentu Konsili Trento kan ya yang secara resmi menegaskan perkawinan pun masuk dalam sakramen. Tapi kalau kita lihat kembali ke awal pertemuan podcast ini, dalam setiap sakramen sebenarnya Kristus yang bertindak. Betul. Iya kan ya? Kalau pengurapan orang sakit, Yesus sendiri yang sebenarnya menjamah orang sakit itu dengan pengurapan orang sakit. Sakramen tobat, Yesus sendiri yang mengatakan pergilah dosamu diampuni. Sakramen baptis, Yesus sendiri yang membaptis dia. Dengan darahnya yang dengan air dan darah yang keluar dari salibnya dan seterusnya. Maka perkawinan artinya apa? Perkawinan berarti kalau Yesus sendiri kawin. enggak suami, Logikanya kan dari penjelasan begitu kan begitu Nah, kan? persis itu. Serang. Enggak, logika berpikirnya kan Romo bilang begitu, Kristus ini begini, Nah, gini. Logika betul, tapi kalau diserang dari sini, etiknya Iya. kan harusnya nggak dikeluarin. Dikeluarin juga sama dia. Logika betul. Logikanya begini, sakramen perkawinan bahwa suami mencintai Yesus melalui istrinya. Sebaliknya si istri itu mengalami cinta Yesus melalui suaminya. Dengan kata lain sebenarnya dalam perkawinan itu ketika diangkat menjadi sakramen, satu sama lain itu mengalami cinta Yesus melalui pasangannya. Tapi menarik Romo bilang tadi. Kalau saya nggak salah ingat ya. Iya. Suami mencintai Yesus Melalui istrinya. melalui istri. Iya. Istri mengalami cinta Yesus melalui sang suami. Jadi posisinya gimana tuh Romo? Sama juga sih sebenarnya. Enggak, itu lebih pasif kan wanita? Enggak, sama juga mencintai Yesus melalui suaminya juga, sama. Bisa sama mencintai dan Sama-sama mengalami. saling mencintai dan saling mengalami. mengalami. Ya kan, Dua-duanya. kalau begitu kan kalimatnya satu arah tuh kan. Ya, Ya. jadi yang istri hanya mengalami. Iya, gitu hanya kan. mengalami tanpa memberikan gitu. Tapi enggak. Suami ya begitu aja istrinya, ya udah nih gue cinta gue sama Kristus gitu. Istri juga bisa lah tetap melihat cinta suami, bisa mencintai Yesus juga melalui suaminya. Nah itu kalau relasi. Makanya kan sekarang dengan Konsili Vatikan kedua,
perkawinan itu tidak sebatas tujuannya hanya untuk prokreasi. Betul. Konsil Vatikan kedua mengubah konsep itu, bahwa tujuan perkawinan bukan pertama-tama prokreasi tapi kesejahteraan Sebentar, suami Romo. istri. Lu masih inget gak janji perkawinan? Masih. Apa coba? Kalau Kan lu kalau gue nggak ingat nggak apa-apa ya. Enggak, dia versi panjang jadi nggak ingat. Ada ya. Ada kan Pak, bisa di versi panjang versi pendek. Lu pas kawinnya kita baca nih. harus hafal. Enggak, gue baca. Harus hafal. Gua sama Romo Ulun harus hafal. Gitu. Iya, emang gua harus Harus hafal. Enggak sempet Aku apal, mencintai nyari engkau juga dalam dia suka pusing. dan duka, dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Iya kayak begitu kan. Seperti cinta Yesus sendiri kan sebenarnya. Makanya Santo Paulus itu bilang cinta suami istri itu seperti cinta Yesus terhadap gerejanya. Maka abadi, tidak bisa ganti-ganti, sekali seumur hidup. Nah itu mengapa perkawinan diangkat ke sakramen, karena mau menampilkan cinta Yesus kepada dunia, kepada gereja, tapi di sisi lain juga pasangan itu mengalami cinta Yesus melalui partnernya, melalui pasangannya. Dan mencintai Yesus juga melalui pasangannya, baik suami maupun istri. Itu. Sakramen kan kehadiran Yesus yang berkarya. Bayangkan cintanya bukan cinta Yesus di antara pasangan. Ya itu dia. Cintanya Lagi baru mau bersyarat. Cintanya bersyarat. Ya kan? Oh, Kalau itu bukan cinta Yesus, makanya ketika Yesus sendiri wah, makanya semakin dimurnikan tuh. Makanya bukan imam yang memberikan sakramen perkawinan, tetapi pasangan. Ini bisa jadi episode sendiri sih. Sakramen perkawinan terlalu banyak sih. ini Kamu kawin lagi ya? Enggak, gua. Kacau loh. Bukan karena dari penjelasan Romo ketika suami melihat istri mengalami Kristus dalam istrinya dan istri mengalami cinta Kristus melalui suaminya, itu banyak problematika dalam kehidupan sekarang. Gitu kan. Oh, nanti kita bersyukur punya istri yang baik. Tapi ada beberapa saudara-saudara kita di luar sana, bagaimana dia melihat Kristus itu dari kelakuan pasangannya gitu. Agak sulit kan. Iya. Dan itu juga terjadi banyak imam yang cerita juga kan. Kalau kita lagi nongkrong-nongkrong kan, suaminya begini, istrinya begini, anaknya jadinya begitu kan, jadi problematiknya terlalu banyak gitu. Iya. Iya. Maka kalau kita lihat liturgi sakramen perkawinan itu kan dikatakan cinta manusiawi itu kemudian dengan sakramen perkawinan diubah, diangkat dan dimampukan untuk tidak hanya cinta manusiawi tapi juga cinta ilahi. Nah, itu tentu saja ada dua yang perlu diperhatikan. Sakramen perkawinan itu sah tapi juga berbuah. Nah, jangan-jangan sakramen perkawinan itu dihayati hanya sahnya doang tuh. Dan tapi tidak menghasilkan buah. Buahnya kan? bukan hanya anak kan. Bukan hanya anak, tapi pertobatan Buah-buah terus-menerus. rohani. Buah-buah rohani. Ya tadi mengalami pelan-pelan semakin bukan lagi aku yang mencintai kamu, tapi Yesus melalui aku yang mencintai kamu. Itu kan tidak mudah itu. Laki-lakinya dulu nakal, muda lama-lama menjadi bertobat. Bertobat, itu buah-buah sakramen perkawinan. Perempuan juga begitu, bukan lagi aku yang mencintai kamu, hai suamiku, tapi aku membiarkan Yesus memakai aku untuk memberikan cinta kepada kamu. Itu kan luar biasa itu. Tapi memang betul, buahnya itu adalah pertobatan pertama-tama. Dan nggak banyak orang kan mau bertobat. Betul. Susah itu. Menghilangkan ego dan seterusnya ya. Saya dari tadi tuh lagi mikir nih, Mo. Sebenarnya ada sedikit, tapi kadung menarik ya, kadung kita bahas di sini. Karena tadi Romo mencintai dan mengalami ketersalingan masing-masing. Betul. Jadi ini karena kita set podcast kita juga bukan untuk anak-anak. Jadi saya pikir ngerasa bebas untuk bicara hal ini. Bahwa ketika ada proses hubungan suami istri. Ini saya pernah lupa dapat dari mana, tapi penjelasan ini amat sangat masuk akal. Bahwa hubungan suami istri dilakukan sejatinya berhadap-hadapan. Karena disitulah melambangkan komunikasi dua insan. Bukan ada yang model dalam tanda kutip gaya binatang. Itu karena tidak ada komunikasi, tapi dari kontak mata, dari ini. Jadi memang kompleks kalau mengalami Yesus sendiri ya. Iya gitu. Jadi kalau sayang sama pasangannya jangan ragu. Oke, ya makasih sayang gitu. Bilang sayang misalnya di kantor gitu. Gue yakin. Ngapain gue mesti malu? Kalau lu malu jangan kayak ini. Karena mengalami sendiri. Iya, artinya
iya sungguh gitu, itu sungguh. Ya walaupun tadi bener yang Hendri bilang di luar sana mungkin ada yang mengalami tidak apa namanya semulus atau apa. Tapi memang kadang sih di Indonesia, bukan di Indonesia, di dunia. Kita beli handphone, ada guidance-nya, ada manualnya. Bikin anak nggak ada manualnya. Ngebesarin anak nggak ada manualnya. Pacaran ada manualnya. Enggak. Masih dianggap tabu mungkin. Nah, saya pernah nanya nih Romo, anak SMA. Kalau pacaran ngapain aja? Ya gandengan tangan om. Nenek gue juga bisa digandeng tangan gitu kan. Tapi artinya bukan lebih kepada yang seksual, tapi lu ada pembahasan-pembahasan yang harusnya bukan mau makan apa, nonton apa, levelnya tuh apalagi kalau nanti sudah kuliah, sudah dalam dunia kerja, levelnya tuh di up, bukan ke masalah seksual, tapi lebih kepada lu pribadi insan. Intimasinya, Iya intimasi. gitu. Iya, Saling mengenal. Jadi Sebelum sakramen itu betul. betul. Sorry, nyolong. Boleh nebeng nanya nggak nih? Oh Wis, boleh. gile. Ini online langsung tanya boleh suara banget. Behind doang sih, scene ada suara doang. Kamera diputer aja kamera. Ini mau kan di zaman sekarang nih gereja Katolik mulai kendor ya kayaknya. Maksudnya ada beberapa masukan-masukan lain tuh yang udah mulai diterima-terima. Yang masalah anulir ya apa? Anulasi. Anulasi pernikahan. Menurut Romo tuh itu tuh baik atau batasan bisa keluar anulasi itu di mana? Iya. Itu yang belum kayaknya saya sih belum paham ya. Iya. Anulasi pernikahan Katolik tuh sampai batas mana baru keluar tuh anulasinya. Iya. Soalnya artis-artis kayak saya lihat santai-santai aja deh. Betul. Anulasi. Kita sebagai awam ya istilahnya merasa gimana nih orang kok bisa kayak gini ya. Ya nggak serius ya. Menodai Katolik kan menurut saya gitu-gitu. Menurut pandangan Romo gimana? Iya, ya menurut pandangan saya perkawinan itu sakral dalam gereja Katolik, maka diangkat ke martabat sakramen. Karena disitulah kelihatan betapa Allah mencintai manusia dilambangkan melalui totalitas cinta suami istri. Aku mau mencintai kamu sehabis-habisnya dengan jiwa dan ragaku untuk pasangannya, itu menampilkan cinta Allah sendiri. Itu seperti kisahnya Hosea kan ya. Dia mengawini Gomer, seorang pelacur, untuk mengatakan, "Hei Israel, lu tuh kayak pelacur, nggak setia, tapi tetap lu tuh istri gua." Itu. Caranya melalui Hosea mengawini pelacur itu, seperti Allah mencintai Israel. Nah, begitu sakralnya perkawinan sampai ada gambaran gereja Katolik itu kaku, keras terhadap ini. Sebenarnya bukan kaku dan keras, tapi mau memperlihatkan ini tuh sakral. Ini tuh bukan hanya legalisasi hubungan badan. Enggak. Ini relasi yang menjadi tanda dan sarana Allah mencintai dunia. Makanya tidak ada satupun organisasi kemasyarakatan di dunia yang tidak berangkat dari keluarga. Mengapa salah satu hukum tertua dalam masyarakat manusia adalah larangan incest? Iya kan? Artinya memang ini begitu penting. Tidak hanya secara sosial kemasyarakatan, tapi juga dalam hal rohani. Itu mengapa gereja begitu keras dan begitu begitu menjaga perkawinan, karena ini fondasi masyarakat, tapi juga memperlihatkan totalitas cinta Allah kepada manusia. Makanya kalau ada anulir itu gimana? Pertama itu prosesnya juga nggak gampang itu. Dan saya bukan ahli kanonik, tapi yang saya tahu prosesnya nggak gampang. Ada tribunal di keuskupan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalaupun terpaksa ada anulir, itu untuk keselamatan salah satu pasangan. KDRT gitu. KDRT misalnya. Ya. Gitu. Jadi baru bisa. Harus ada yang diselamatkan supaya nggak jadi korban. Itu alasan yang paling kuat di situ. Bidangnya untuk Romo Tommy. Itu bidang Romo Tommy, Romo Purwo, teman serumah saya. Ya. Oke. Jadi bayangkan seorang istri. Kameranya pindah ke bawah. Berani. Iya. Bayangkan seorang istri menikah dengan laki-laki. Dulu ketika pacaran baik-baik aja, tapi ketika mulai menikah Tahun belangnya ya. ketahuan belangnya, suka main judi, mabuk-mabukan, mukulin istrinya. Itu gimana caranya itu ya kan? Enggak, Itu- lu serius banget Lek, maksudnya. Ini keselamatan jiwa raga kan berarti kan? Tenang Bang Alek. Nah, itu dia. Nah, On budget gimana? kan.
gimana gereja mau intervensi dalam perkawinan ini, ya kan? Nah, maka dilihat dulu. Dulu ketika kawin kan ada 3 syarat tuh ya, kawin sadar, tahu, mau, dan apa namanya, dalam keadaan bebas ya Bebas kan. kan. Dulu gimana nih? Jangan-jangan kamu nggak sadar yang pasangan kamu seperti apa. Dia menyembunyikan sesuatu sehingga kamu nggak betul-betul mengenal dia. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu, pintu masuk untuk menganulir. Bukan berarti nggak menghargai sakralitas perkawinan, tetapi yang pertama-tama diselamatkan kan Hmm. kehidupan salah satu Oke. orang pihak. Pasangannya. Nah itu. Jadi dianulir bukan berarti mengabaikan sakralitas dan ikatan perkawinan, enggak, tapi untuk keselamatan orang ini. Maka gereja, khusus di Kuspandagung Jakarta, sudah beberapa tahun yang lalu sudah mengatakan gereja tidak hanya mendampingi persiapan perkawinan yang penting, tapi juga mendampingi kalau perkawinan itu ada masalah. Itu nggak tutup mata juga kita. Dulu kan ditutup mata, tabu. Sekarang enggak. Itu kenyataan dan gereja akan mendampingi juga. Kalaupun ada masalah dalam perjalanan hidup perkawinan. Sebelum ambil keputusan dianulasi kan. Iya. Ya, jadi gereja punya metode untuk pendampingan Romo ya. Betul. Jadi apakah benar harus selesai nih Iya, ibu dan bapak yang betul. terkasih dalam Kristus atau masih bisa dipersatukan Persis itu. dengan revisi-revisi iman, Iya, pemahaman dan betul. Iya, iya. Maka nggak bisa langsung ke keuskupan, selalu ke ranah paroki dulu. Dari yang paling Dari yang paling bawah dulu dideketin. Nggak langsung, oke aku terima, enggak lah. Paroki juga nggak akan semudah itu Ferguson ya. Jadi asik. orang paroki pengennya tuh kembali gitu kan ya. Kalau yang betul-betul mau diselamatkan dan nggak mungkin lagi, ya sudah. Karena Ferguson karena Romo nggak kenal. Hanya suara aja tadi telepon. Betul, karena kan telepon. Begitu sih untuk keselamatan, bukan berarti kemudian meniadakan itu ya. Tapi ngomong perkawinan lumayan banyak ya. Iya, sebenarnya Ya, banyak. Ini menarik untuk Soalnya tema berikutnya. sekarang kan milenial tuh isunya apa? Mental health. Hmm. Karena ya oke, kita misal suami istri sekarang dua-dua kerja. Chris pindah bangku aja, Chris. Jangan. ada anak satu. Dia pulang kerja yang dibilang minimal komunikasi pasti kan. Oke, pulang jam 8, jam 9. Jatuhnya udah tidur. Nggak sempet ngobrol, udah berangkat. Nah, apakah itu dari segi mungkin satu sisi suami gue nih nggak ada nih, istri gue nggak ada nih. Nah, itu dari segi gereja Katolik, menurut gereja Katolik itu satu menyakitkan atau enggak? Kan tadi menyakitkan satu sama lain. Iya. Tapi isu mental health itu bisa bikin titik seorang jadi gila, bunuh diri kah? Apakah udah jelas-jelas itu nggak bisa di titik itu Katolik udah haram bunuh diri kan gitu. Menggugurkan kandungan aja haram. Iya, apalagi bunuh Nah, diri. isunya tuh di situ sekarang Mu. Apakah saya nggak tahu ya gereja Katolik konseling yang di isu mental buat suami istri apakah ada kah? Sekaligus kita bisa promosiin, oh ada loh Katolik tuh segi buat konseling istilahnya apa ya? Psikiatris ya. Konseling pernikahan. Marriage encounter kan itu Salah satunya, kan, betul. marriage Nah, arahnya encounter ke sana. Mungkin kan boleh kita infokan juga karena sakramennya perkawinan apakah ada gitu? Mas? Ada. Ada. Jadi, Oh gitu. Sudah ada. Di beberapa paroki ada perhatian ke arah konseling perkawinan, konseling suami istri itu ada, dibuka seperti itu. Marriage encounter misalnya. Ada beberapa komunitas yang lahir justru karena keprihatinan seperti itu ya. Bahkan tidak hanya untuk pasangan suami istri, supaya didampingi secara psikologis, tapi juga secara finansial, tapi juga ada yang namanya apa ya? Saya lupa, couple for Christ atau apa gitu. Pasangan-pasangan, CFC. iya, CFC. calon-calon pengantin juga didampingin nih. Supaya proses pacaran mereka sangat kristiani misalnya. ya kan, Yang kita untuk saling dengar juga mengenal. ada ya, Meng ya. Salah satu rekanan kita di luar juga dia punya komunitas itu yang membantu rumah tangga yang rusak malah. Iya. Jadi jangan sampai sakramen ini kehilangan sakramennya. Iya. Dan mereka bisa. Betul. Jadi ada komunitas itu membantu memperbaiki relasi ini, ada juga. Iya. Kita dengar kok beberapa. Betul, maka saya yakin ya di tengah banyak kesulitan itu Roh Kudus membangkitkan bekerja. banyak orang-orang baik, komunitas untuk, dan yang menarik ini semua gerakan awam loh. Iya. Itu hebatnya. Itu karisma-karisma yang diterima oleh kaum awam. Maka kalau Romo itu nggak terbuka pada karisma kaum awam, wah
Capek tuh. Wih. Dampingin umat berapa banyak itu ya. Hmm. Maka sinodal itu artinya Romo juga lihat loh, Allah juga menggerakkan kaum awam untuk menjawab tantangan. Jangan semuanya single fighter imam, capek lah. Ini kita ngomong udah disinggung sama dia. Apa tuh? Mumpung Romo masuk ke Romo. Oh, tahbisan berarti. Iya dong. Ini kan belum disinggung dari tadi tuh, belum singgung. Smooth banget ya dia. Bridging bagus. Bridging-nya bagus nih. hebat Langsung. Romonya. Enggak. Jadi mumpung kan kita belum sebut tuh sakramen apa 77-nya. imamat. Oh, imamat belum ya Imamat belum dibahas ya. disebut. Walaupun Iya. orang sakit. Nah, Pengorbanan itu orang- terakhir. Itu terakhir. gue simpan tuh buat pertanyaan Oke. penutup tuh. Waduh. Nah, Imamat Serem. itu kenapa yang jadi imam cowok doang, Romo? Iya. Sebelum Iya. kita masuk ke sakramennya ya. Hmm. Terus landasannya apa sehingga pastor itu satu-satunya mungkin satu sama Buddha kali ya. Pemuka agama yang tidak nikah. Hmm. Yang lainnya kan boleh nikah juga. Iya, pendeta, pedangde, boleh, iya. Hindu ya. Kalau kenapa Katolik strict laki Mm-mm. sehat lahir batin tidak menikah. Hmm. Iya. Landasannya apa? Yes. Nah, terkait dengan selibat imam. Mulai dari situ dulu. Itu sebenarnya bukan hukum ilahi, hukum gerejawi itu. Jadi suatu saat bisa berubah sih. Tapi saya nggak mengharapkan berubah. Karena udah menjadi tradisi ribuan tahun ya kan, sejak konsili Lurus di berarti dia lurus. abad keempat ada konsili di mana di Oranye atau apa di daerah Spanyol gitu ya. Ketika itu dicanangkan banyak yang protes. Petrus saja menikah kok ya dan seterusnya. Tetapi rupanya Yesus saja nggak menikah demi totalitas kerajaan Allah. Kan Yesus mengatakan gitu, ada yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Banyak nabi juga nggak menikah. Yeremia nggak menikah misalnya. Karena mau total untuk nubuatnya, untuk perutusannya. Maka yang namanya selibat untuk imam itu diwajibkan secara eklesial, tapi tidak secara ilahi. Jadi ada kemungkinan berubah juga, karena itu bukan hukum ilahi. Nah, kenapa cowok? Ini juga menarik ini, karena beberapa teolog dan filosof Katolik, bahkan imam ketika diskusi dengan saya, mereka punya pandangan ke depan mungkin gereja Katolik bisa mentahbiskan perempuan. Tapi doktrin, artinya ada satu institusi yang begitu punya wibawa dalam di tahta suci di Vatikan namanya Kongregasi untuk Ajaran Iman, jelas menutup pintu untuk diskusi itu ya, bahwa tahbisan perempuan itu paling tidak sampai saat ini Belum ada bukan bahan untuk didiskusikan, artinya nggak mungkin untuk didiskusikan. Tetapi yang menarik apa? Yang menarik dalam sinode kita yang istimewa ini ada pembicaraan tentang tahbisan diakon perempuan. Tapi tahbisan diakon perempuan bukan ke arah tahbisan imamat. Karena kalau kita buka kisah para rasul, itu ada diakones. Diakon perempuan tuh ada. Artinya kalau ada perempuan ditahbiskan menjadi diakon, fungsi dia yang pertama-tama adalah fungsi untuk pelayanan kasih. Karena kan diakon tuh diciptakan untuk melayani meja. Orang-orang Yahudi diaspora yang nggak bisa bahasa Ibrani tapi bisa bahasa Yunani itu kurang mendapat perhatian dari komunitas. Itu bukan suster itu, Mbak ya? Bukan. Beda ya? Beda. Tapi yang pasti adalah sempat ada wacana itu, tapi karena belum matang maka tidak dilanjutkan dalam sinode para uskup yang akan datang. Tapi diskusi itu dimungkinkan. Masih bergulir. Masih bergulir ya. Harus dimatangkan. Tetapi mengapa imam dalam gereja Katolik itu cowok semua? Alasan yang paling klasik adalah Yesus sendiri cowok yang pertama, dan yang kedua dalam lahirnya sakramen tahbisan, sakramen imamat itu terjadi bersamaan dengan lahirnya Ekaristi, yaitu perjamuan malam terakhir. Di perjamuan malam terakhir nggak ada perempuan, para rasul semua kan. Kalau di gambar ada ya? Nggak ada. Yang nuangin anggurnya siapa tuh? Tapi Romo tahu Rasul. yang mengabadikan foto Bunda Maria. foto itu. Enggak lah. Enggak, yang mengabadikan foto perjamuan terakhir. Oh, itu bukan selfie ya? Itu seksi dokumentasi lah. Kaca komsos ya. Iya, seksi dokumentasi. Itu alasannya kenapa cowok ya, karena bersama dengan Ekaristi, pelayan-pelayannya itu cowok, para rasul itu cowok, dan kemudian alasan yang paling jelas ya kita nggak bisa mengubah, Yesus yang milih para rasul cowok semua kok, 12 rasul. Maka kalau sakramen itu diterima oleh cowok ya
itu karena Yesus sendiri yang memilih para rasul cowok semua. Ini kan karena ada banyak desakan-desakan sekarang, banyak Iya. kasus juga kan. Tadi disebut hukum eklesial, berarti Iya. bukan bu- bukan sesuatu yang harus dilakukan kalau ada perubahan zaman, Iya. apa masih bisa didiskusikan gitu loh. Iya. Kalau hukum ilahi kan nggak bisa didiskusikan kan. Dua pertanyaan terakhir nih. Tinggal Baik. dua nih. Nomor tadi kita sempat lompat, jadi tinggal nomor 8 dan nomor 10. Nomor 8. Wah, dosa juga belum ya, tapi Iya. tadi sempat disinggung sih Nah, Oh iya. ini sama Romo sih. Yesus sendiri yang absolusi ya. Wah, itu pengakuan dosa bagus tuh. ini bagus untuk Pertanyaannya apa nih? ini pertanyaannya. Nggak, kalau kita bisa ngaku dosa langsung sama Tuhan, kenapa mesti lewat Romo? Iya ya. Oh iya. Karena Yesus sendiri yang mengatakan kepada para rasul dalam Injil Lukas dan Injil Yohanes ya. Ketika Yesus bangkit, kan yang menerima penampakan Yesus bangkit kan para rasul. Betul. Dan kepada para rasul Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa dosanya kau ampuni, maka akan diampuni. Tuh, Yesus Biblis langsung kelar. mempercayakan kepada para rasul loh, pengampunan dosa manusia loh para rasil tuh. Hukum ilahi. Iya. Itu hukum Ini ilahi ilahi itu. ya, bukan eklesi Iya. lagi ya. Biblis Iya. langsung kelar. Iya kan? Hai kamu yang mengaku dosa. Itu Iya. lebih. Barang siapa dosanya kau ampuni, maka akan diampuni. Dan juga kepada Santo Petrus kan, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga juga. Jadi memang kuasa mengikat dan melepas itu dipercayakan Yesus kepada gereja, kepada para rasul, kepada manusia. Yaitu kepada para pelayan sakramen, yaitu para rasul. Sebagai apa namanya, antisipasi untuk hierarki kan para rasul. Itu. Karena kita manusia, kita tahu Allah mengampuni kita tahu pasti. Tapi kan kita sebagai manusia tidak hanya pengetahuan yang notabene itu kan rohani pengetahuan. Betul. Tapi kita juga punya fisik. Nah, bagaimana pengampunan itu juga kita alami secara fisik? Maka butuh ada orang yang mengatakan dosamu diampuni. Tapi kan bukan sembarangan orang bisa mengatakan itu. Hanya Menyimpan orang-orang rahasia tertentu. itu. Iya, menyimpan rahasia. Makanya dalam gereja Katolik membocorkan rahasia pengampunan dosa itu nggak ada SP1, SP2, langsung ekskomunikasi. Kelas itu Untuk para imam ya. untuk para imam. Dan harus ada kerendahan hati juga buat si pendosa Si sih. penitensnya ya. Kita kan misalnya saya misalnya dosa saya A, B, C. Tapi kan saya D juga. Jadi sebenarnya Tuhan itu juga meminta manusia untuk rendah hati juga sih kalau menurut gue ya. Iya. Kan gue bisa aja juga Iya. nipu kan. Dosa-dosa kamu apa? Saya nyakitin orang tua ini. Padahal dia kemarin ngapain gitu kan. Nah, dosa-dosa yang nggak saya sebutkan walaupun saya sadar itu tetap diampuni nggak mau? Tetap Jadi disimpan mau. disimpan. Yang Takut, diomongin, malu. yang diomongin cuma sampai 3. Terus dalam hati ada 2 lagi sih gitu. Ada 2 lagi sih. Intinya sebenarnya sih jangan takut ya, Romo nggak akan nyebar. Enggak, tadi Iya. baru ngomongnya udah katanya manusianya rendah hati. Rendah hati masih tepu-tepu juga lah. Kan rendah dibutuhkan hati masih kerendahan. ngumpat juga. Kan dibutuhkan kerendahan hati kan karena kan manusia Iya. Kurang membungkuk di hadapan Allah. Iya, makanya kan kalau memang ada kesengajaan untuk tidak menyebutkan, wah itu berarti nggak berbuah tuh karena belum total. Tapi secara ilmu psikologi kan juga bagus ya. Freud itu yang pertama kali memperkenalkan menyembuhkan penyakit Luka kejiwaan dengan bercerita, share. iya kan? Maka pelan-pelan dalam perkembangan praktek sakramen tobat yang kita miliki dalam gereja Katolik sekarang ini lebih mendekati seperti konseling rohani sebenarnya. Tidak semata-mata melaporkan, tetapi bercerita, berkisah. Maka salah satu metode penerimaan sakramen tobat yang dianjurkan adalah berkisah itu. Mulai dari kisah kitab suci. Jadi kisah pribadi sejarah hidup kita, khususnya yang gelap, dosa itu kita kaitkan dengan kisah kitab suci. Tapi berapa lama itu, Rum? Nah, kalau Antriannya nggak panjang. ngantri itu lebih baik sih. kadang itu siapa Ya sih? itu dia ya. Mau ngaku dosa Sayangnya bikin dosa begitu. kita. Makanya ngaku dosa jangan hanya pas Advent sama Prapaskah. Jangan Kegep nyiptain dah. loophole buat diserang Iya. sama Romo. Kelar dah. Kelar deh. Kalau saya sih Gue biasa. takut nanya yang itu sih. Kalau saya sih biasanya colongan pas jumper sih. Nah, itu bisa tuh. Bisa kan? Dan untuk para Romo boleh. juga kalau mendengarkan ya, tolong dong kalau pastor rekannya atau sesama imamnya itu mimpin ekaristi, mbok ya teman imamatnya itu nunggu di ruang pengakuan. Gitu kan dulu begitu.
Oh. Jadi kalau misalnya pastor kepalanya itu mimpin ekaristi, pastor rekannya itu akan bukannya kelayapan, mentang-mentang nggak mimpin misa, duduk di ruang pengakuan, buka pintu, siapa tahu ada umat yang mau menerima sakramen tobat. Dulu Sebel- seperti itu. Saat sebelum misa? sebelum misa Sebelum kan? atau sesudah? Sebelum maupun sesudah, maupun selama. Oh, selama boleh? Bisa aja begitu, tiba-tiba orang tergerak untuk sebelum menerima komuni ngaku dosa. Oh. Dulu seperti itu. Posisi sama-sama sakramen soalnya. Oh, iya. Sama liturgi Liturgi, soalnya. sama-sama ya. sakramen. Oh, oke. Berada di dalam Baru tahu gua. Jadi bisa aja seperti itu. Jadi praktek Dulu imam-imam tua seperti itu loh. ketika saya Imam-imam tua. kecil begitu, Iya, saya imam-imam ngelihat tua. ekaristi itu selalu ruang pengakuan tuh ada tuh imam yang duduk di situ tuh. Baik sebelum, selama maupun sesudah. Ini Romo yang ngomong, Romo di seminari soalnya. Oh iya betul juga ya. Bukan rumah paroki ya. Kata Romo Paroki, coba lu Ut, pindah sana. Bisa nggak lo? Betul juga sih. Maka kirimlah saya ke paroki. Loh, ada message enggak, terselubung. enggak, just kidding. Tapi paling enggak pengalaman saya waktu sekolah di Itali masih seperti itu. Oh, masih? Masih. Ada semangat seperti itu. Jadi apa namanya, ya karena kan di sana kan iman juga mulai runtuh, praktek ke gereja juga sedikit, maka imamnya sekarang yang diminta militan. Maka banyak imam-imam di paroki itu militan juga ya. Temannya mimpin ekaristi, dia duduk di ruang pengakuan. Untuk menularkan militansi imannya kepada umat. Jadi banyak imam di sana itu ya begitu, nunggu di ruang pengakuan. Terus ini ruang pengakuan nih, pintu imam, pintu umat. Iya. 2 baris kursi kosong. Duduknya pada di sana Yoyo. Bisa jadi. Nah itu maka dua belah pihak sih, baik umatnya maupun imamnya sih. Tapi nebeng lagi. Waduh. Ini Nongol bukan. ada suara nggak ada wujudnya, betul sakramen dia. Nanti di komen loh. Kita kan ngikutin perkembangan zaman lagi nih. Iya. Sakramen ekaristi boleh online. Nah, sakramen tobat boleh nggak nih online bro? Nggak boleh ekaristi online. Perayaan ekaristinya kan? online, tapi Enggak, sakramennya nggak bisa online. Oh, berarti yang pas kita pandemi itu gimana? Kita menyikapinya? Iya, itu namanya perayaan ekaristi online ya. Oh, Yang Bukan namanya sakramen. sakramen nggak pernah. Online. Karena yang namanya sakramen itu Clear, selalu forma dan materia. Nah, Makanya dia dibilangnya kan menyambut tubuh Kristus kerinduan. 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 Tidak komuni, tapi oke. komuni kerinduan ya. Kerinduan. Tidak hanya komuni, tapi komuni kerinduan. Maka Hati-hati nggak gereja bisa. pinter loh pakai kata-kata loh. Iya. Nah itu Gen Z dengerin ya. Cakep. Jangan cuma puas online doang ya. Oh enggak, itu bukan sakramen. Online nggak pernah menjadi sakramen. Sakramen nggak pernah menjadi online karena betul-betul sakramen itu kan wujud fisik. Saya mau mengutip terkait dengan itu ya, apa yang dikatakan Tertullianus itu bagus. Terkait dengan sakramen dan online. Dia mengatakan begini. Tertullianus sudah ada online-nya. Dia belum ada, tapi dia udah pikir ke depan. Hebat. Dia bilang begini, ketika air baptis mengucul di dahi, pada saat itu Roh Kudus membasuh jiwa. Ketika tangan menyambut tubuh Kristus, hati menyambut tuannya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara yang fisik sama yang rohani. Maka nggak ada itu sakramen online. Harus betul-betul fisik kena badan kita. Begitu air baptis mengucul di dahi, Roh Kudus membasuh jiwa. Begitu tangan menyambut tubuh Kristus, jiwa menyambut tuannya. Maka nggak bisa online ya. Betul-betul ada perjumpaan fisik. Begitu. Cakep. Yes. Mas Henry, langsung Mas Henry. Kalau saya Udah ya? pengurapan orang sakit nanti Mas Bambang aja. Oh iya. Mas Bambang udah ngeblok soalnya. Oh pertanyaan. gitu. Dia kayak udah tirakatan. Saya mau ngomong masalah sah dan tidak sahnya Romo. Oh oke. Di luar sakramen kan terkadang ada beberapa rekan-rekan juga suka menanyakan pada saya, sialan nih, pastor yang kemarin berkatin gua nikah juga. Nikah juga. Sempurna. Pertanyaannya jujur. diberkatin siapa? Nah, tadi kan Romo udah spill di awal tuh. Iya. Tapi Yesus mungkin sendiri. mungkin bisa lebih spesifik lagi. Kalau enggak iman seorang orang tua gitu, seorang ayah atau Terguncang seorang ya. ibu terguncang ketika yang baptis anaknya itu keluar juga. Iya, menikah dan Menikah. seterusnya. Ya gimana nih iman anak gua nih gitu. Oh, iya, Pertanyaannya betul. begitu. Nah, kalau enggak yang keluarganya sakit, sakratul maut, menerima sakramen perminyakan, dianya meninggal, romonya juga meninggal.
kan Kan imamannya. imamatnya. Lah, jadi iman yang ini gimana masuk mana gitu kan. Oh, Jadi iya. banyak pertanyaan-pertanyaan model begitu, Rom. Iya, betul. Maka dalam gereja Katolik sekali lagi sakramen tidak ditentukan oleh kesucian si pelayan sakramen itu. Mau romo apapun itu begitu ya mungkin dia hidupnya nggak suci karena melalui bahkan romo yang nggak suci itu Tuhan Yesus mau ngasih rahmat. Saking cintanya Tuhan Yesus dia pun bisa memakai orang yang nggak suci gitu kan. Yesus sendiri. Nah Yesus sendiri sejauh sakramen itu mengikuti intensi gereja itu materi dan formanya jelas gitu kan ya. Nah itu maka sekali lagi daya sakramen tidak ditentukan oleh si pelayan, kesucian atau moralitas pelayan sejauh si pelayan itu mengikuti intensi gereja, materi dan forma dari gereja Katolik ya. Itu sebabnya mengapa sakramen baptis dalam keadaan darurat bisa diberikan oleh siapa saja. Orang ateis sekalipun bisa. Karena sekali lagi tidak tergantung dari si pelayannya tapi Yesus sendiri yang mau pakai pihak-pihak seperti itu. Ya kan seperti saya katakan tadi ada istilah ex opera operato. Begitu dilaksanakan langsung keselamatan terjadi. Siapapun pelayannya. Makanya nanti kalau ikut misa ya jangan pilih-pilih. Ya romonya ini nih ya gue ikut misa. Romonya gitu enggak. Sering tuh. Ya. Karena bukan romonya tapi di balik romo itu Yesus sendiri. Maka disebut in persona Christi. Kristus sendiri yang berkarya. Begitu. Maka kita tuh jangan menghargai orang, tapi kita menghargai jubahnya. Saya sering bilang tuh ke keluarga saya juga kan. Iya. Keluarga saya tuh selalu pergi ke gereja yang romonya enak. Biasanya dia nyari romo projo gitu kan. Kalau romo yang lain nggak mau. Wah, Saya kacau selalu bilang ke keluarga saya, ya. lu jangan ke gereja itu melihat romonya siapa, khotbahnya gimana, tapi lo harus lihat jubahnya. Lo lihat, ya lo ke gereja itu buat menyambut tubuh Kristus, bukan untuk dengar khotbah. Iya. Kebalik-balik loh. Betul. Udah, itu tuh salah sih menurut gua. Iya. Kalau nggak enak lu pas khotbah ngapain, Lek? Gua tetep perhatiin. Kirain. Alek ini militan orangnya. Enggak, kalau untuk Kirain hal dia yang fundamental. Enggak. Itu bikin malu. Sikap hikmat. Itu bikin malu kalau lo sampai tidur di gereja tuh, lu tuh bikin malu cuy. Iyalah udah banyak waktu kok. Tapi kembali ke si Andy tadi ya. Tadi maka dengan demikian pelan-pelan bisa dibantu ya bahwa ketika itu dilaksanakan maka keselamatan terjadi. Entah kalau romonya kemudian keluar ya nggak ada pengaruh Nggak lagi masalah ya. Iya. Tapi yang bagus juga tadi dibedakan antara sah dan berbuah. Karena sakramen itu tidak hanya sah tapi juga harus berbuah. Dan kadang-kadang ini nggak selalu nyambung gitu. Nggak semua yang sah menghasilkan buah pertobatan. Tapi selalu yang menghasilkan buah pertobatan itu selalu sah. Ya kan? Itu sebenarnya argumennya Agustinus itu ya. Ketika dia ditanya bagaimana dengan tahbisan yang diberikan oleh uskup yang udah pernah murtad. Dia ada uskup, daripada dia disiksa, dia menyangkal imannya. Tapi dia belum mengaku dosa, tapi udah tahbisin orang. Maka ditanya, ini tahbisnya sah apa enggak? Jawaban Agustinus, sah. Sejauh semua upacara diikuti oleh si uskup itu. Tapi berbuah apa enggak? Nah itu dia. Maka ini kan kelemahan gereja Katolik ya, selalu nanya boleh apa enggak, sah apa enggak, lupa pertanyaan yang paling penting, berbuah apa enggak. Gitu. Diubah sekarang pertanyaannya mau ya. Iya, berbuah enggak nih fenomena. Tentu itu berarti pertobatan kita, keterbukaan kita pada Sakramen Maha Kudus sebagai contoh. Sebelum menerima komuni disarankan puasa. Itu kan juga niat kita supaya sakramen Ekaristi tidak hanya sah tapi juga punya buah dalam hidup kita. Itu puasa sehari sebelumnya, itu sejam sebelumnya. Sejam sebelumnya sih Gila biasanya lu ya. sehari sebelumnya. Militan bener, Bang. Nggak, makanya gue takut, aduh. Enggak sanggup. Enggak bukan dari sebelumnya. Sanggup, Pak. Sejam Beberapa jam sebelumnya. sebelumnya. Termasuk minum tidak ya? Iya kalau bisa sih. Jangan sampai ditanya Romo Uut, Katolik Rock podcast sekian lama, ketemu narasumber dengan Romo, dengan kategorial, dengan berbuah atau tidak. Kita buah rohani gitu ya kan. Oh, buahnya ya pastilah berbuah lah. Ngomong buah nih, Mo. Waduh, buah apa nih? Kalau masuk ke sakramen yang belum kita sentuh, yang terakhir. Oh, iya. Pengurapan orang sakit. Buahnya apa, Mo?
Buahnya. Mati orangnya atau gimana? Jangan gitu loh. Ya kan nggak tahu kan, kan kita nanya buahnya apa gitu kan? Buah Bang, yang jawab, Bang. iya. Ini pertanyaannya apa tuh? Oke, lanjut. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih. Jadi memang tadi menyangkut sama itu. Kalau orang meninggal Hmm. tanpa sakramen pengurapan orang sakit, Mm-mm. apa yang terjadi? Iya. Iya. Apa yang terjadi? Gak semua punya kesempatan itu. Betul. Seperti tadi gambarannya Thomas Aquinas tentang sakramen ya. Allah pun bisa menyelamatkan di luar sakramen. Seperti pelukis juga bisa melukis tanpa kuasnya kan. Iya. Demikian juga kalau orang meninggal Cakep sebelum bang menerima jawabannya. pengurapan orang sakit kan bisa aja diselamatkan karena Allah juga. Tapi masalahnya kan gini, sakramen itu kan untuk orang hidup. Betul. Berarti orang hidup manusia utuh jiwa dan raganya. Itu Betul. sakramen berguna. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal ya? Udah dia nggak memerlukan sakramen, tinggal jiwa kok. Iya. Iya kan? Maka Allah bisa menyelamatkan juga jiwa orang itu. Melalui apa? Kita mendoakan arwah-arwah. Bisa juga seperti itu. Maka ketika lucu, ketika kita baca surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, itu Belum. juga takut tuh. Belum pernah baca saya. Lucu. Saya dengar tapi nggak ketawa ya. Iya, Oh, bener. pantesan pada nggak ketawa gimana sih? Selalu hikmat dengerin ya. Oke, terima kasih. Ilmunya kan beda mau. Saya juga baca belakangan ini sih. Nah, enggak gini. Ada pertanyaan umat Tesalonika kepada Paulus. Paulus, gimana nih? Orang tua saya mati sebelum dibaptis. Bisa nggak aku membaptis jenazahnya? Jawaban Paulus ya nggak perlu ya. Karena kalau Yesus datang nanti, pertama-tama yang akan dibangkitkan itu yang mati dulu. Jadi nggak perlu dibaptis ya. Jadi dia akan dibangkitkan lagi, akan ada pengadilan atas apa yang dia buat. Lalu kalau yang dia buat itu baik ya sudah diselamatkan karena perbuatannya dan karena kebenaran yang dia cari. Jadi nggak perlu dibaptis. Nah, dengan kata lain, Paulus mau mengatakan sakramen itu untuk orang hidup. Tapi kalau orang sudah meninggal, jiwanya itu tetap bisa kita tolong dengan doa-doa kita. Makanya ada dalam gereja Katolik ada hari arwah 2 November. Ada doa syukur agung yang juga selalu mendoakan orang meninggal, doa syukur kedua ya kan. Nah itu. Maka kalau ada orang meninggal sebelum dia menerima pengurapan, tetap tidak tertutup pintu keselamatan untuk dia ya. Itu sih. Nah, buahnya di mana itu? Bang? Buahnya untuk orang yang sakit ya, Iya. melalui pengurapan orang sakit. Buahnya adalah ketika dia semakin berani mengandalkan Tuhan, entah dia nanti sembuh, entah dia tetap sakit. Itu buahnya. Yaitu dia menyerahkan jiwa raganya ke tangan Tuhan. Entah sakit, entah aku sehat, aku milik Tuhan. Buahnya di situ. Maka itu dan itu bukan pengalaman asing untuk kami para imam ya. Kerap kali dalam pengurapan orang sakit, yang ditunggu-tunggu orang sakit itu bukan sembuhnya, tapi mengalami kehadiran Yesus. Itu yang paling mereka tunggu. Maka nggak heran ada orang, saya sharing sedikit, seorang ibu kena kanker payudara stadium 4, tersenyum ketika menerima sakramen Iya. pengurapan. Terus bisa ngomong, ada yang bisa ngomong. Terus bisa cerita gitu ya. Walaupun kemudian tidak lama kemudian meninggal. Iya. Tapi ada senyum gitu loh. Iya. Itu Tenang. buahnya, tenang. Tenang. Maka sakramen pengurapan orang sakit adalah meneguhkan iman orang yang sedang sakit. Entah nantinya sembuh, entah nantinya sakit, yang penting dia mengalami kedekatan dengan Tuhan dan itu buahnya. Itu dia. Iya. Cakep. Betul. Ngeri ya? Ngeri. Ngeri itu. Ngeri iman Katolik. Seneng kan lo? Iya dong. Ya nanti di suatu saat kita akan spill di siapa di balik suara itu. Yes. Namanya Ayo, sudah ada di ayo. kredensial gitu. Ini sebenarnya masih banyak sekali ya tema yang bisa Betul. kita gali tentang sakramen, keraguan menjadi iman, pesimis menjadi harapan. Tapi kita juga punya waktu, Romo juga harus istirahat ya. Memang terima kasih nih Romo kita. Oh, sama-sama. jadi diharapkan dan harus berbuah Katolik Rock. Yes. Buah-buah Di rohani. tengah kesibukan Romo mau nyempet-nyempetin. Hari ini sebenarnya agendanya lumayan padat ya. Iya. Kok tahu kamu? Kan tadi WhatsApp. Oh, spill. Terus terima kasih buat frater-frater. udah tadi kan. Iya, Selagi kita boleh. terima kasih ini Di tempatnya iya karena ini di tempat frater-frater Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta karena memang waktu yang begitu tight kita akhirnya ini menghubungi orang penting namun rendah hati. Ya, yang penting orang lah. Bukan jin. dan bersedia sama Bersedia. kita nemenin kita beberapa episode ke Iya. depan juga.
Yes. untuk membahas tema-tema yang aktual, krusial, dan hot. Kayak Tentang info gereja Katolik. selebritis gue tentang gereja Katolik. Tentang gereja Ya. Katolik. Stay tune, tetap sehat semuanya. Salam sehat berlimpah berkat. Sampai jumpa lagi di Katolik Rock. Ini gue lupa, gue tadi kamera mana nih? Ya gitu Gak ada udah. pengantar. Iya, udah pasti dah. Lu ya yang di tengah sama